Kali ini saya akan bicara tentang public relations dan kritiknya. Jadi di sini ada dua hal yang akan saya bicarakan tentang public relations, kemudian definisinya, lalu nanti akan ada isu-isu yang ada di sekitaran itu. Nah, untuk bicara tentang public relations, saya memakai buku ini, It's Not Just PR. Jadi kita akan membahas lebih ke public relations dalam society atau dalam masyarakat itu seperti apa. Dan ini ditulis oleh Combs, W. Timothy Combs, sama satu lagi adalah Cheryl Holiday. Ya. Jadi dua penulis ini yang akan menjadi sumber saya dalam bukunya dengan topik dan heading yang saya pakai juga dari buku. Yaitu pertanyaan pertama adalah, atau topik pertama adalah, does society need public relations? Apakah masyarakat itu benar-benar butuh public relations? Seperti apa? Nah, di sana dibahas seperti ini, bahwa yang pertama adalah diyakinkan bahwa public relations, pakai S ya, public relations, itu adalah tidak bisa dipungkiri lagi sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat. Dan ide-ide itu selalu ada dalam masyarakat dan ide-ide itu harus selalu didengarkan, dan kemudian tugas dari public relations itu adalah menjadi megafon atau yang menyuarakan atau juga yang menangkap di dalam penyebaran ide ini atau penerimaan ide ini. Kemudian mungkin ide-ide yang ada itu kita tidak suka ya. Kita itu bisa sebagai komunitas, sebagai perusahaan atau organisasi. Beberapa kita tidak menyukainya karena tidak sesuai dengan tujuan, atau kadang bahkan menyalahgunakan penyuaraan ini untuk sesuatu tujuan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Itu bisa terjadi. Tapi, masyarakat akan lebih buruk kondisinya jika tidak ada yang mendengarkan dan tidak ada yang menyuarakan. Nah, paling tidak ada yang mendengarkan dan menyuarakan, yaitu public relations, kemudian berbuat sesuatu untuk itu. Kemudian tantangan yang terbesar dari public relations adalah power ya, kekuasaan atau kekuatan. Nah, siapa yang memegang megafon itu atau yang mempunyai, yang memiliki, yang memberi konsen atau izin pada penggunaan megafon itu adalah tantangan dari public relations. Apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan, dan hal-hal lain. Kemudian jadi intinya adalah tetap dibutuhkan ya, hanya saja ada tantangannya. Lalu topik kedua adalah tentang implikasi etika-etika di PR itu seperti apa. Nah, PR itu adalah semua tentang relationships, tentang hubungan, tentang bagaimana orang berkomunikasi dengan yang lain kalau di ilmu komunikasi ya. Jadi di sini disebutkan adalah PR as managing mutually influential relationship. Jadi hubungan ini harus saling berpengaruh tapi mutual maksudnya. Jadi saling menguntungkan antara stakeholders dan organisasi. Jadi pasti ada hubungan atau relasi satu sama lain tapi harus saling menguntungkan. Nah, yang pertama, sebagai praktisi PR itu harus mendengarkan dan menggunakan dua cara komunikasi. Jadi dalam etika PR itu harus mendengarkan, harus memakai komunikasi dua arah. Nah, itu yang dianggap sebagai ethical. Kemudian yang kedua, komunikasi dua arah itu saling berpengaruh tapi untuk keuntungan bersama. Jadi tidak hanya keuntungan salah satu pihak. Lalu yang ketiga, dengan mendengarkan itu kita bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi. Nah, saling mendengarkan itu kita bisa saling mempengaruhi. Kalau kita tidak mendengarkan, kita tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa mempengaruhi. Jadi istilah mendengarkan dalam etika ini sangat penting. Kemudian yang keempat adalah mempelajari apa yang lawan bicara kita atau lawan kita ekspektasi dari kita yang diharapkan dari mereka, itu membuat kita jadi tahu dan kita bisa berdiskusi atau bernegosiasi. Kalau kita tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah tahu ekspektasi mereka apa, kita tidak bisa berdiskusi dan tidak bisa menegosiasi dan akhirnya tidak bisa saling menguntungkan.
Kemudian topik berikutnya adalah siapa saja yang menjadi praktisi PR. Nah, awalnya adalah sebenarnya ada social aktivis ya. Jadi aktivis sosial itu sebenarnya tradisional PR zaman dahulu. Jadi dia mempunyai satu tujuan, mempengaruhi dan juga menyebarkan. Nah, di zaman sekarang ini di sini sangat blur fotonya ya. Karena apa? Any actor in the complex web of relations. Jadi di dalam setiap hubungan apapun, siapapun berperan, bisa sebagai organisasi, itu juga menjadi public relation, menjadi aktor dari public relation. Jadi semua orang itu adalah humas ya istilahnya, saling mempunyai peran untuk mempengaruhi dan juga mendengarkan juga. Kemudian di sini ada statement PR itu sangat mempengaruhi masyarakat. Maka apakah masyarakat butuh PR? Nah, karena PR itu mempengaruhi masyarakat dan saling mempengaruhi atau dipengaruhi masyarakat, maka di sini dibahas seperti ini. PR itu dalam masyarakat bekerja dalam beberapa level pengaruh ya. Jadi level pengaruhnya itu tidak selalu sejajar sama terus, tapi bisa dari atas, bawah, dan lain-lainnya. Jadi berbagai level karena masyarakat sendiri kan sebenarnya juga beragam. Jadi ada banyak level dan tidak hanya PR itu di level tertentu. Nah, yang pertama adalah PR itu di dalam masyarakat mempengaruhi hubungan dari stakeholders ya, masing-masing stakeholders. Saya harap teman-teman sudah tahu stakeholders itu apa, yaitu pemangku kepentingan ya istilahnya dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama PR itu mempengaruhi hubungan antara pemangku kepentingan dari PR sendiri atau saling dari mereka sendiri. Lalu yang kedua, perannya PR itu juga mempengaruhi bagaimana sebuah hukum atau undang-undang itu dibentuk, undang-undang masyarakat, kemudian nilai-nilai norma masyarakat itu seperti apa, dan juga tindakan atau gerakan atau movement dalam masyarakat itu akan seperti apa. Itu dipengaruhi oleh PR. Nah, jadi di sini kesimpulannya di dalam buku ini, jaringan dari hubungan itu untuk membuat suatu awareness atau kesadaran dan juga untuk membuat orang menjadi prihatin atau menyadari bahwa ada suatu isu atau suatu problem. Nah, jaringan dari masing-masing hubungan ini menciptakan seperti itu, kemudian PR ada di dalamnya. Nah, ketika stakeholders atau masing-masing pemangku kepentingan ini saling mempengaruhi, mereka juga saling mengenal, kemudian mereka saling support isunya, kemudian apa saja isu yang harus diangkat atau harus diselesaikan. Nah, PR ini sangat-sangat bisa mempengaruhi arah kemana, ya, untuk mempengaruhi atau juga untuk mengarahkan keprihatinan dari suatu permasalahan masyarakat yang mau dibawa kemana. Nah, di sini ada satu seperti metafora ya. PR itu apa? Ini seperti gajah dengan 6 orang buta yang memegang masing-masing berbeda. Ada yang memegang belalainya, menganggap gajah itu karena mereka buta, mereka menganggap gajah itu seperti ular. Kalau yang taring menganggap seperti tombak, lalu telinga menganggap seperti kipas ya. Kemudian tubuhnya seperti tembok, kemudian kakinya seperti batang pohon dan ekornya seperti tali. Nah, PR itu menjadi semuanya, bisa menjadi tali, bisa menjadi ini, jadi bisa menjadi semuanya. Tidak hanya satu sebagai gajah, tapi dia juga bisa menjadi semuanya. Fleksibel ya, sangat adaptif dan sangat bisa memposisikan diri di level tertentu ya. Tadi levelnya kan berbeda. Kemudian PR itu juga adalah suatu manajemen yang sangat mempengaruhi dari sebuah jaringan stakeholder dan organisasi ya. Jadi masing-masing itu stakeholder dan juga organisasi stakeholder, masing-masing stakeholder, masing-masing organisasi itu mempunyai kunci penting yang dilakukan oleh PR. Nah, kadang hasilnya tidak selalu positif ketika masing-masing saling berhubungan dan berelasi dari stakeholder dan juga organisasi, apalagi masyarakat.
kadang tidak selalu positif. Nah, diperlukan juga PR ya, karena di sini corporation atau lebih ke perusahaan itu punya kekuasaan, dan mereka kekuasaan itu juga bisa merusak pemangku kepentingan, bisa merugikan pemangku kepentingan. Nah, di sini bagaimana PR itu berbuat sesuatu ya. Dari sisi kekuasaan dan dari sisi kepentingan pemangku kepentingan itu, PR bisa membuat menegosiasi sehingga citra dari perusahaan itu tetap baik. Nah, di sini salah satu dari perusahaan tadi membuat citra baik, di sini juga bisa public relations atau PR itu bisa membuat manfaat untuk masyarakat, ya, terutama ketika PR itu mendengarkan ada keluhan apa dalam masyarakat, kemudian disampaikan ke perusahaan, lalu nanti akan ada actions, law, atau nilai-nilai atau tindakan yang bisa menguntungkan masyarakat. Jadi PR itu adalah alat dari masyarakat, tapi alat itu juga bisa disalahgunakan. Nah, ini seperti apa kok bisa PR disalahgunakan? Padahal sebenarnya baik ya, sesuatu yang membina hubungan. Nah, kita melihat dari definisi. Ini sudah keluar dari buku tadi ya. Saya mengumpulkan beberapa definisi. Yang pertama, definisi PR itu di sini adalah tadi sudah disampaikan dari PRSA itu bahwa PR itu adalah strategic communication. Kita akan bicara ini minggu depan tentang relasi yang benar-benar saling menguntungkan antara organisasi dan publik atau masyarakat. Kemudian public relation news memberi definisi mengidentifikasi, jadi PR itu mengidentifikasi perilaku masyarakat, policy dan prosedur dari individual atau organisasi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan juga merencanakan atau menindaklanjuti aksi tertentu supaya mendapatkan pemahaman dan penerimaan dari masyarakat. Jadi masuk ke dalam planning apa yang harus dilakukan supaya diterima. Kemudian dari IPR itu menyebutkan bahwa PR adalah cara organisasi atau perusahaan dan individu untuk berkomunikasi dengan publik dan media. Jadi media di sini sudah disinggung ya. Kemudian media itu diajak untuk menciptakan dan juga untuk mempertahankan image positif atau citra positif, kemudian juga menciptakan hubungan yang kuat dengan audiens pembaca dan juga yang lain, seperti ada press release, newsletter, kemudian penampilan secara publik dari perusahaan, individu, atau organisasi. Kemudian PR itu juga sebuah reputasi ya. Tadi ada citra, ada reputasi. Apapun itu adalah reputasi. Kemudian juga PR adalah satu aturan bagaimana kita menjaga reputasi itu untuk mendapatkan pemahaman dan untuk mempengaruhi, untuk mendapatkan dukungan, untuk membuat sebuah rencana, dan juga untuk mendapatkan satu hubungan yang baik, yang mutual, yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Nah, di sini saya mulai bicara tentang kritik dari PR. Jadi PR itu karena tujuan-tujuan tadi dan juga dengan definisi tadi itu kadang agak blur ya, tidak jelas antara ini berita atau ini publikasi. Publikasi untuk membicarakan citra atau untuk memberi informasi. Nah, kadang juga yang poin kedua, media itu diarahkan untuk melaporkan sesuatu ya, jadi sesuai dengan yang diminta oleh PR. Kemudian kadang lebih memikirkan, poin ketiga, memikirkan citra daripada isi dari konten permasalahan. Yang penting citranya bagaimana. Atau bisa juga yang terakhir itu kadang PR itu juga misleading. Jadi masyarakat mendapatkan definisi apa, kemudian itu diarahkan oleh PR untuk ke arah yang lain. Itu kritiknya. Ada juga kritik seperti ini, bahwa PR itu adalah promosi atau manajemen yang dimanipulasi. Jadi ya persepsi publik dari seorang klien itu dimanipulasi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh PR. Lalu Gillian Dyer itu mengatakan tentang bahwa image positif atau yang diinginkan oleh seseorang atau oleh perusahaan itu dibuat semua positif, walaupun
kadang tidak melakukannya demikian. Jadi kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu kritiknya. Nah, salah satu yang cukup dikenal adalah kata spin doctor. Spin doctor itu dokter yang bisa menyepin, yang bisa mengubah apapun ya. Di sini dianggap PR itu seperti itu. Dalam kartun ini ada kata let's not say he died, let's say he gave his life that the global economy might grow. Jadi intinya substance-nya ada orang meninggal. Tapi dia tidak dianggap meninggal, tapi dia dianggap berkorban. Jadi sesuatu jadi lebih baik ya, berkorban untuk global economy. Ya, jadi untuk kebaikan, dia meninggal untuk kebaikan. Tapi intinya apa? Dia meninggal, orang lain merasa kehilangan, tapi dianggap dimanipulasi sebagai sesuatu untuk kebaikan. Nah, ini ada satu lagi juga tentang spin doctor, yaitu ada kartun seperti ini yang sangat menohok untuk sebuah kritik PR. Hire someone with Photoshop experience to make these sales figures look better. Jadi ada laporan tentang angka-angka penjualan yang jelek. Kemudian dia minta di Photoshop dong, padahal angka penjualan ya tidak bisa di Photoshop ya, hanya sebuah penampilan dan lain. Nah, dianggap angka penjualan adalah sebuah penampilan. Nah, yang suka Photoshop ini dianggap adalah sebagai PR atau spin doctor yang bisa mengubah sesuatu yang tidak terlalu baik menjadi lebih baik. Nah, itu kritiknya kita hadapi ini menjadi sebuah kritik yang bagaimana dalam kenyataan di sini. Itu saja dulu. Terima kasih.